Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mita Ritasya dari kelas PKU dengan NIM 038 dan rekan saya Hasna Aulia Maghfiro dari kelas PKA dengan NIM 053. Kami dari jurusan Kimia Universitas Negeri Surabaya. Pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan sedikit tentang statistika sebagai tool of science. Yang pertama, apa itu statistika? Jadi, statistika merupakan suatu proses ilmiah dan matematis yang dilakukan untuk mengolah data dari suatu penelitian, sehingga diperoleh informasi untuk pengambilan keputusan dari hasil penelitian. Pendapat lain yang diungkapkan oleh Profesor Dr. Sujana mengatakan bahwa statistika merupakan pengetahuan yang berkaitan dengan metode pengumpulan data, pengolahan data, analisisnya, serta penarikan kesimpulan berdasarkan kumpulan data dan penganalisisan yang dilaksanakan. Pendapat lain, menurut Dajan tahun 1995, statistika adalah ilmu mengumpulkan, menata, menyajikan, menganalisis, dan menginterpretasikan data menjadi informasi untuk membantu pengambilan keputusan yang efektif. Istilah statistika dapat pula diartikan sebagai metode untuk mengumpulkan, mengolah, menyajikan, menganalisis, dan menginterpretasikan data dalam bentuk angka-angka. Statistika dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama, statistika parametrik, dan yang kedua, statistika non-parametrik. Statistika parametrik digunakan untuk mengetahui fakta yang pasti mengenai sekelompok data yang menjadi sumber sampel. Data yang diambil secara independen dan tanpa bias dari sekelompok item. Data tersebut haruslah berasal dari populasi yang terdistribusi secara normal dan mempunyai variansi yang sama dan harus diukur setidaknya pada tingkat interval. Sedangkan statistika non-parametrik digunakan untuk mengetahui karakteristik kelompok item yang menjadi sumber sampelnya. Metode ini dapat diterapkan terhadap data yang diukur dengan skala ordinal dan dalam kasus tertentu dengan skala nominal. Pengujian non-parametrik bermanfaat untuk digunakan apabila sampelnya kecil dan lebih mudah dihitung daripada metode parametrik. Metode ini juga digunakan secara luas guna menganalisis data-data di bidang ilmu sosial. Selanjutnya, bagaimanakah statistika diperoleh atau berasal? Pada penjelasan sebelumnya bahwa statistika merupakan ilmu yang mempelajari cara merencanakan, mengumpulkan, menganalisis, lalu menginterpretasikan, dan akhirnya mempresentasikan data, atau bisa juga disebut dengan ilmu yang bersangkutan dengan suatu data. Statistika pada umumnya bekerja dengan memakai data numerik yang dimana adalah hasil cacahan maupun hasil pengukuran yang dilakukan dengan menggunakan data kategorik yang diklasifikasikan menurut sebuah kriteria tertentu. Data dapat diperoleh dengan menggunakan beberapa metode seperti wawancara, observasi, angket atau kuesioner, dan studi dokumen. Selanjutnya, saya akan menjelaskan statistika dalam aspek aksiologi. Manfaat mempelajari statistika dapat digunakan dalam kegiatan penelitian. Antara lain yang pertama, statistika digunakan untuk menyusun, meringkas, atau menyederhanakan data. Data yang diperoleh dari suatu penelitian survei dengan topik tertentu, misalnya gaya hidup kelompok profesional di perkotaan, biasanya tidak hanya besar dalam jumlah respondennya, namun juga mencakup banyak informasi. Terhadap data yang diperoleh tersebut, peneliti memerlukan statistika untuk menyusun dan menyederhanakannya. Dikutip dari buku yang ditulis oleh Arifin tahun 2018. Selanjutnya, manfaat yang kedua yaitu statistika digunakan untuk merencanakan kegiatan survei atau eksperimen. Statistika digunakan untuk merencanakan kegiatan survei atau eksperimen yang dapat memperkecil biaya untuk mendapatkan informasi dalam jumlah tertentu. Penarikan sampel terhadap data, kegiatan survei, maupun eksperimen akan menghasilkan informasi, namun juga memiliki konsekuensi biaya. Pengetahuan yang dimiliki tentang statistika
dan metode dalam statistika dapat membantu dalam pengambilan keputusan mengenai teknik penarikan sampel. Dikutip dari buku yang ditulis oleh Arifin tahun 2018. Selanjutnya, manfaat yang ketiga yaitu statistika digunakan untuk menetapkan metode terbaik dalam penarikan kesimpulan. Peneliti dapat menetapkan metode yang terbaik dalam penarikan kesimpulan sesuai dengan teknik penarikan sampel tertentu. Metode inferensi dalam suatu kegiatan penelitian survei atau eksperimen terdiri dari dua kemungkinan, yaitu peneliti melakukan prediksi atau membuat keputusan tentang beberapa karakteristik dari populasi yang menjadi pusat perhatian peneliti. Metode inferensi harus disesuaikan dengan kondisi yang ada. Dikutip dari buku yang ditulis oleh Arifin tahun 2018. Statistika dalam kimia. Seorang kimiawan ataupun seorang analis yang bekerja di laboratorium akan memerlukan ilmu statistika walaupun secara sederhana, karena akan selalu berhadapan dengan sekumpulan data hasil analisis atau pengukuran yang berulang-ulang dari suatu percobaan atau metode tertentu. Untuk menghasilkan kesimpulan yang tepat dari suatu metode yang dapat dipercaya, maka haruslah mempertimbangkan beberapa kriteria dalam statistika seperti ketepatan atau kecermatan pengukuran, penggunaan bahan baku acuan atau standard reference materials, dan cara-cara lainnya yang bertujuan untuk memperkecil galat baik galat acak maupun galat sistem. Selanjutnya, saya akan menjelaskan contoh statistika dalam kehidupan. Statistika bermanfaat dalam bidang pemasaran. Contohnya, produsen harus memberikan garansi terhadap barang yang diproduksi. Berapa lama barang harus digaransi? Statistika mengajarkan tentang probabilitas dan distribusi probabilitas yang memungkinkan untuk mengetahui umur dan kualitas barang, sehingga memperkecil resiko untuk garansi. Misalnya membeli barang elektronik akan diberikan garansi mulai dari 1 sampai 2 tahun. Namun produsen juga telah memperhitungkan kemungkinan harus menggaransi barang tersebut dan biasanya tidak lebih dari 5% dari total produksi. Dikutip dari buku yang ditulis oleh Purwanto tahun 2003. Selanjutnya adalah kelemahan statistika secara umum. Yang pertama adalah bias. Statistika mudah dimanipulasi untuk mendukung sudut pandang atau agenda tertentu. Yang kedua, cakupan terbatas. Statistika merupakan gambaran singkat tentang sebuah fenomena atau hanya menyimpulkan data dari data empiris saja. Dan yang ketiga adalah dua kemungkinan. Statistika dikembangkan berdasarkan probabilitas atau kemungkinan sehingga ada kemungkinan salah atau benar. Solusi untuk mengatasi kelemahan statistika adalah dilakukan dengan memperbanyak data atau penelitian tidak hanya cukup sekali, bisa juga 2 kali atau 3 kali. Namun semakin banyak data, biaya yang dibutuhkan akan semakin besar. Selanjutnya yaitu kelebihan statistika parametrik dan statistika non-parametrik. Kelebihan statistika parametrik yang pertama, tidak memerlukan uji parameter populasi karena sudah dianggap memenuhi syarat. Yang kedua, hasil analisis lebih akurat karena memiliki uji asumsi. Dan yang ketiga, data observasi dianggap saling bebas dan diambil dari populasi yang memiliki distribusi normal dengan varian homogen. Sedangkan kelebihan statistika non-parametrik yang pertama, mudah dilakukan karena tidak memerlukan uji asumsi. Yang kedua, pengujian dapat dilakukan pada data yang diamati secara nyata. Dan yang ketiga, umumnya data bersifat kualitatif, sehingga tidak memerlukan urutan. Dikutip dari Nurvinda tahun 2022. Selanjutnya, kelemahan statistika parametrik dan statistika non-parametrik. Kelemahan statistika parametrik yang pertama, varian populasi harus sama. Yang kedua, variabel yang diteliti yaitu minimal data rasio dan interval. Yang ketiga, distribusi data harus normal. Sedangkan kelemahan statistika non-parametrik yaitu yang pertama, kemampuan pengujian metode non-parametrik tidak sekuat metode parametrik. Yang kedua,
Hasil uji tidak dapat digunakan untuk mengestimasi karakter populasi. Yang ketiga, skala yang digunakan bersifat lebih lemah. Dikutip dari Nurvinda tahun 2022. Berikut adalah daftar pustaka yang kami jadikan sebagai referensi dalam menyusun materi ini. Sekian paparan yang bisa kami sampaikan. Semoga bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.